Pengertian kuasa secara hukum. Pengertian kuasa secara hukum merujuk pada pasal 1792 KUH Perdata yang berbunyi, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuatan kepada seorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Bertitik tolak, dari ketentuan pasal tersebut dalam perjanjian kuasa terdapat dua pihak yang terdiri dari satu, pemberi kuasa atau last giver, dan yang kedua, penerima kuasa atau disingkat kuasa. Nah, selanjutnya ada sifat perjanjian kuasa. Yang pertama, ada penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa. Pemberian kuasa tidak hanya bersifat mengatur hubungan internal antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, akan tetapi hubungan hukum itu langsung menerbitkan dan memberi kedudukan serta kapasitas kepada kuasa menjadi wakil penuh atau full power pemberi kuasa, yaitu memberi hak dan kewenangan kepada kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa terhadap pihak ketiga. Selanjutnya, ada pemberian kuasa bersifat konsensual. Sifat perjanjian atau persetujuan yang bersifat konsensual ini yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan, dalam arti hubungan pemberian kuasa bersifat partai yang terdiri dari pemberi dan penerima kuasa. Dan yang terakhir, ada berkarakter garansi kontrak, yaitu ukuran untuk menentukan kekuatan mengikat tindakan kuasa kepada prinsipal hanya terbatas. Lalu yang ketiga adalah berakhirnya kuasa. Pada pasal 1813 KUH Perdata membolehkan berakhirnya perjanjian kuasa secara sepihak atau unilateral. Ketentuan ini secara diametral bertentangan dengan pasal 1338 KUH Perdata ayat 2 yang menegaskan persetujuan tidak dapat ditarik atau dibatalkan secara sepihak, tetapi harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau secara bilateral. Kemudian hal-hal yang dapat mengakhiri pemberian kuasa menurut pasal 1813 KUH Perdata. Yang pertama, pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak. Ketentuan penarikan atau pencabutan kembali atau biasa yang disebut dengan revocation atau heropen kuasa oleh pemberi kuasa diatur lebih lanjut dalam pasal 1814 KUH Perdata dan seterusnya dengan acuan pencabutan tanpa memerlukan persetujuan dan penerima kuasa. Pencabutan dapat dilakukan secara tegas dalam bentuk pertama, mencabut secara tegas dengan tertulis, atau yang kedua, meminta kembali surat kuasa dari penerima kuasa. Pencabutan secara diam-diam berdasarkan pada pasal 1816 KUH Perdata. Lalu cara pemberi kuasa mengangkat atau menunjuk kuasa baru untuk melaksanakan urusan yang sama, itu tindakannya itu berakibat kuasa yang pertama tuh terhitung sejak tanggal pemberian kuasa kepada kuasa yang baru, ditarik kembali secara diam-diam. Lalu sehubungan dengan pencabutan secara sepihak, ada baiknya dilakukan secara terbuka dengan jalan memberitahukannya atau mengumumkannya. Cara yang demikian memberikan perlindungan hukum kepada pemberi kuasa maupun kepada si pihak ketiga. Karena sejak itu setiap tindakan yang dilakukan kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa tidak sah dan dianggap melawan hukum, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi kuasa. Nah, sebaliknya, jika pencabutan tidak terbuka, semua tindakan hukum yang dilakukannya dengan pihak ketiga yang beritikat baik tetap mengikat kepada si pemberi kuasa. Lalu yang kedua, salah satu pihak meninggal dunia. Dalam pasal 1813 KUH Perdata menegaskan, dengan meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya, pemberian kuasa berakhir demi hukum. Hubungan perjanjian kuasa ini tidak akan berlanjut kepada ahli waris. Namun apabila ingin diteruskan, ahli waris harus membuat surat kuasa baru. Paling tidak ada penegasan tertulis dari ahli waris yang berisi pernyataan melanjutkan persetujuan pemberian kuasa yang dimaksud. Lalu penerima kuasa melepas kuasa. Dalam pasal 1817 KUH Perdata, memberi hak secara sepihak kepada kuasa untuk melepaskan atau biasa disebut obseding kuasa yang diterimanya dengan syarat harus memberitahu kehendak pelepasan itu kepada pemberi kuasa. Lalu pelepasan tidak boleh dilakukan pada saat yang tidak layak. Ukuran tentang ini didasarkan pada
perkiraan objektif. Apakah pelepasan itu dapat menimbulkan kerugian kepada pemberi kuasa? Kemudian yang keempat, disepakati kuasa mutlak untuk menghindari ketidakpastian pemberi kuasa dihubungkan dengan hak pemberi kuasa untuk dapat mencabut secara sepihak pada satu sisi, serta hak penerima kuasa untuk melepas secara sepihak pada sisi lain. Lalu lintas penegakan hukum telah memperkenalkan dan juga membenarkan pemberian kuasa mutlak. Perjanjian kuasa seperti ini diberi judul kuasa mutlak yang membuat klausul pemberi kuasa tidak dapat mencabut kembali kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa. Meninggalnya pemberi kuasa tidak dapat mengakhiri perjanjian pemberian kuasa tersebut. Kedua bentuk klausul di atas merupakan ciri terciptanya persetujuan kuasa mutlak. Klausul itu menyingkirkan ketentuan pasal 1813 Q2 Perdata, sehingga ada yang berpendapat bahwa persetujuan kuasa mutlak bertentangan dengan hukum. Kemudian begitu juga meninggalnya pemberi kuasa dikaitkan dengan surat kuasa mutlak telah diterima penerapannya di Indonesia sebagai sesuatu yang telah best standing, sehingga dianggap tidak bertentangan dengan pasal 1339 dan pasal 1347 KUH Perdata itu sendiri. Dan juga dilarang memberi surat kuasa mutlak dalam transaksi jual beli tanah. Pemilik tanah dilarang memberi kuasa mutlak